Shalom teman-teman Youth. Sebentar kita akan memulai ibadah Youth pada pagi ini. Sebelumnya marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Elizabeth. Terima kasih Tuhan, berkati kami akan memulai ibadah Youth pagi hingga hari ini hingga akhirnya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami, langkah kami, setiap kami yang kami harapkan Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, di dalam nama Yesus, amin. Shalom semuanya, apa kabar? Asik. Kita siapkan hati kita akan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Yesus. Kita bersyukur Bapa. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Yang bersyukur Tuhan hari ini Bapa. Haleluya.
sarara mukura Kimosana kira. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Untuk doa firman Tuhan saya silakan buat Kak Reni. Mari teman-teman, kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Kalau sebentar Tuhan, kami akan siapkan hati kami untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kau jamah setiap hati kami, agar kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan urapan yang daripada-Mu. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya semua berasal daripada-Mu. Nama-Mu yang dipuji dan dipermuliakan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi teman-teman dan saudara dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Kasih Tuhan tetap luar biasa bagi kita ya. Amin. Saya mengajak kita membuka Alkitab dari Yakobus 4 ayat 7 sampai dengan 10. Ayat 7 sampai 10. Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 2, 3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan dukacita. Hendaklah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Rendahkanlah dirimu. Amin. Tema kita hari ini berbicara tentang sampai di mana sih batas kecanduan kita. Saya rasa masalah kecanduan sudah tidak asik lagi ya. Kecuali Grace di sini masih belum ngerti masalah kecanduannya. Jadi kita udah dewasa ini, saya rasa udah mengerti lah ya. Elizabeth ngerti kecanduan? Oh, ngerti. Pane ngerti ya? Ya. Masalah kecanduan itu ternyata saya cari-cari artinya adalah suatu keadaan seseorang secara fisik maupun psikologi tergantung atau memiliki ketergantungan pada sesuatu atau sesuatu yang dinikmatinya, kenikmatan. Jadi ada benda, kemudian ada sesuatu yang menjadi kenikmatan. Nah, ini adalah sesuatu hal yang sangat menarik banget sebenarnya dibahas untuk anak generasi muda, terutama kita di tempat ini. Kalau masalah kecanduan sudah tidak asing lagi bagi kita. Dari saya mulai kecanduan itu berupa misalnya kecanduan kepada alkohol, ketertarikan pada sebuah minuman alkohol. Nah, yang lain contoh-contoh kecanduan apa? Misalnya Alif, candu pada apa? Game. Wow. Kak Kris, yang lain jangan sama. Enggak boleh. Apa itu? Judi online. Wow. Luar biasa. Kemudian Kak Stef, makanan. Wow. Kuliner Semarang banyak sekali kecanduan makanan. Kemudian Elizabeth, hah? Pada pacar? Bukan. Pane? Mainan HP tiap hari dari pagi sampai sore. Karena ini oh, belanja luar biasa, ibu-ibu sukanya belanja. Itu adalah contoh-contoh mungkin yang kita sebutkan ini adalah contoh-contoh kecilnya saja. Mungkin lebih banyak lagi masalah-masalah kecanduan yang mungkin tidak bisa kita sebut satu persatu mengingat waktunya. Tetapi sebenarnya gini, masalah kecanduan itu sangat berat banget. Jadi kalau misalnya ada orang candu, itu ada sesuatu yang ketagihan dalam dirinya, sehingga dia menyukai sesuatu dan melupakan sesuatu yang menjadi pekerjaannya. Jadi istilahnya adalah terlalu berlebihan. Misalnya gini, ada orang sukanya nonton
nontonnya mungkin bisa-bisa aja kayak film drama Korea yang terkenal sekarang drakor. Oh, itu kenal banget sekarang. Tapi kalau misalnya orang lain nontonnya cuman sekedar nonton 1 jam, udah dibalik lagi ke pekerjaannya. Tapi ada orang tertentu yang nonton mungkin 1 hari ganti terus, dia ganti channel, dia lagi drakor di depan TV sampai nangis-nangis. Ada orang yang sampai di videoin sama anaknya, mungkin ada di depan TV, ibunya marah-marah sama TV. Kamu ini, kamu tabrak aja, bunuh aja. Sampai segitunya orang di depan TV bisa terbawa emosi. Karena apa? Karena sudah ada ketertarikan kepada. Padahal sebenarnya itu sebuah sinetron adegan yang mungkin kalau istilahnya itu tidak sesuai dengan kenyataan. Karena setiap film itu ada di bawahnya selesai. Ini hanya fiktif belaka, tidak secara kenyataan. Walaupun ada beberapa kejadian-kejadian yang secara kenyataan. Tetapi kemudian ada juga yang mungkin cenderung kepada film PO. Apa itu film PO? Film porno. Jadi orang-orang dewasa itu akan menonton hal gitu. Tapi ada orang tertentu yang mungkin kecanduan kepada hal tersebut. Kemudian ada orang yang kecanduan kepada minuman tadi yang dikatakan oleh Kak Stef kemarin, minuman, kemudian judi online, game segala macam. Jadi anak-anak sekarang kebanyakan dari kecil itu kecanduannya kepada mainan games. Dulu waktu kecil itu saya nggak tahu main game itu kayak gimana. Jadi yang saya tahu itu masa-masa saya dulu, mungkin Kak Stef juga ngalami, mainan itu bukan mainan HP karena kita belum punya HP. Jadi kita cuma mainannya sama teman-teman, main kelereng. Ada yang pernah main kelereng di sini? Kak Kris sudah pernah main kelereng. Elizabeth sudah main kelereng. Jadi kita udah seharian main, walaupun cuma anak-anak, tapi juga ternyata mainan hal sederhana itu juga bikin kecanduan sebenarnya. Mungkin ada orang tua yang marah-marah sama anaknya. Kenapa? Karena seharian itu mainan terus. Karena saya juga mengalami. Jadi ternyata di dunia kedokteran ini kecanduan, dalam bentuk kecanduan ini ada 2 hal yang terpengaruh. Pertama, fisik kita itu terbawa, kemudian psikologi kita masuk di situ. Jadi akhirnya pada saat fisik dan juga psikologi masuk, orang bisa jatuh sakit. Ada dulu di Kalimas, situ ada games, sekarang udah ditutup. Kasusnya karena apa? Itu karena mungkin dari 1 malam sampai pagi, mungkin 2 hari anaknya main game, udah nggak bisa bernyawa lagi. Sekarang udah ditutup karena apa? Karena mungkin fisiknya nggak kuat lagi, kelaparan, dia nggak ingat waktu makan, di depan games terus. Jadi ya disitulah sampai sekarang ditutup. Saya tidak ingin kita ke sana, tetapi yang penting adalah ternyata kecanduan itu menciptakan sesuatu penyakit dalam diri kita, entah penyakit yang kronis, entah penyakit yang ringan. Dan kemudian kalau masalah psikologi, yang berbahaya adalah kalau sudah masuk psikologi bisa gila. Ada yang pernah lihat? Ada yang mungkin karena pengaruh judi online kalah dan kemudian psikologinya terganggu, dia stres, dia semua udah hilang. Gak ada uang lagi di dompet, mau pakai buat apa? Mungkin uangnya dipinjam sana sini, ternyata habis buat judi online dan akhirnya dia terpengaruh psikologinya. Sasarannya apa? Sasarannya rumah sakit. Sasarannya apa? Sasarannya keluarga yang mungkin tidak tahu apa-apa tetapi ternyata terbawa oleh pengaruh tersebut. Kemudian yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi berkata kepada kita bahwa rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, Ia akan meninggikan engkau. Jadi sesuatu hal yang berupa kecanduan, ternyata kecanduan itu juga ada 2 hal. Yang pertama adalah kecanduan yang secara negatif, yang tadi kita ceritain kecanduan negatif, tapi kecanduan positif juga ada. Misalnya sebenarnya gini, belanja itu positif, kecanduan positif. Cuman kalau berlebihan itu sudah masuk negatif. Ada juga orang kecanduan positif itu misalnya gini, orang termotivasi banget untuk melayani. Jadi dia sampai lupa, kalau berlebihan dia sampai lupa keluarganya. Pelayanan terus. Jadi kalau misalnya berlebihan itu sudah masuk
kecanduan negatif. Jadi apapun sebenarnya kita kerjakan, misalnya hal kecil saja, makanan. Kalau makanan yang kita makan setiap hari berlebihan, misalnya makanan yang paling enak apa? Hamburger, steak, ada juga pizza. Pizza itu kalau misalnya kebanyakan kita makan, apa enggak jadi penyakit? Jadi penyakit. Apapun yang berlebihan itu namanya sudah jadi penyakit. Jadi orang misalnya gini, main game, nonton apapun lah, saya nggak melarang orang nonton apapun lah, main game saya nggak pernah ngelarang. Tapi yang namanya berlebihan itu bisa jadi masalah. Berlebihan. Jadi apapun misalnya gini, kita sekarang sudah ngerti firman Tuhan, anak-anak sudah ngerti firman Tuhan, apalagi orang tua itu bisa ngawasi anak-anaknya. Tapi kembali lagi kepada diri kita, siapapun kita, saya juga mengalami namanya kecanduan HP. HP misalnya gini, ketinggalan di kantor, pikir saya di kantor terus satu malam. Gimana ya, ada orang nggak ya sih yang manggil saya tiap ngebel, saya nggak tahu apa ada panggilan, nggak terjawab. Dan pikiran kita ke situ, dan saya merasa bahwa betul saya mengalami namanya kecanduan HP. Dan belum lagi yang lain, yang mungkin kecanduan-kecanduan kita kepada menjadi kesukaan kita. Dan juga misalnya gini, hal yang positif juga seperti belajar. Belajar itu bisa menjadi kecanduan loh. Ada dulu guru saya sampai di satu hari satu malam dia bisa tahan di depan komputer sampai badannya kurus. Saya tidak sebut namanya. Tapi itu bukan hal yang negatif, itu positif, tapi bisa mengandung suatu kecanduan. Dan akhirnya bisa sakit juga akibat itu. Tapi yang jelas apapun yang bersifat berlebihan itu bisa mengakibatkan penyakit bagi kita sendiri dan tidak terlalu baik untuk kita sendiri. Membaca juga, misalnya baca Alkitab terlalu berlebihan, apakah itu hal yang negatif? Itu positif. Tapi kalau misalnya nggak ingat waktu makan, nggak ingat bekerja, nggak ingat segala di depan terus. Jadi kapan kita memperhatikan firman Tuhan? Orang juga melayani kalau berlebihan sampai lupa waktu keluarga, itu bisa bahaya. Jadi apa-apa sepertinya kelihatannya rohani, tapi kalau berlebihan itu juga tidak bagus. Jadi kita ini dikasih hikmah sama Tuhan, mana yang baik, mana yang bagus, dan mana yang buruk. Saya percaya kita ini semua udah dewasa. Jadi apapun nanti yang kita alami, yang di depan kita makanan, kadang ya disajikan makanan itu, waduh ini makanan enak-enak, ada es krim, luar biasa. Apalagi kalau misalnya kita diundang lagi ada pernikahan, ini makanan, tapi gigi saya lagi sakit. Pernah saya alami, enak banget es krimnya, cuma gigi saya lagi ini berlubang kan. Akhirnya saya cuma minum air putih. Tapi yang jelas itu kadang menggoda sekali. Makanan-makanan misalnya lagi nggak boleh, badannya lagi tinggi kolesterolnya, tiba-tiba kita makan tadi yang dikatakan oleh Pak Markus, daging babi, enak sekali. Itu bagi saya makanan favorit. Tapi ternyata kalau misalnya udah berlebihan, udah dilarang dokter, jangan. Tapi ya kita nama manusia itu nggak bisa nahan nafsu, akhirnya dimakan, yaitu jatuh sakit. Jadi intinya semua adalah tidak boleh berlebihan. Saya tidak melarang teman-teman main game, main HP, ibadah pun main di HP. Ya, kadang kita juga sama-sama. Kadang saya bilang gini, jangan main HP, tapi kadang saya juga kadang main HP. Karena tidak sengaja itu seperti refleks gitu. Seperti refleks, tapi itu adalah kebiasaan buruk kita. Tapi yang jelas adalah yang penting bagi saya, jangan pernah berlebihan. Kalau tidak bisa hidup tanpa cinta, jangan biasakan mengabdikan diri untuk sesuatu hal yang sebenarnya adalah semu. Ada cerita lucu. Ini ada seorang perempuan sudah menikah sama suaminya selama bertahun-tahun. Istrinya bilang gini, "Pak, kenapa sih kamu nggak jujur dulu sama saya? Kalau kamu itu ternyata miskin. Lihat sekarang kondisi saya kayak gini. Kalau saya tahu dari dulu kamu begini, saya nggak bakalan cinta sama kamu." Udah berhubungan sama cinta bahaya. Lalu suaminya bilang gini, "Loh ma, saya kan dari dulu berapa kali ngomong kalau saya ini tidak punya apa-apa. Loh kapan kamu ngomong seperti itu? Masih ingat gak?" Akhirnya suaminya bilang gini pelan-pelan, "Saya pernah ngomong." Istrinya penasaran, "Kapan kamu ngomong kamu miskin?" Suaminya bilang gini pelan-pelan, "Mak, saya dulu bilang gini, catat baik-baik ya, sayang, aku tidak memiliki apa-apa di dunia ini selain kamu satu-satunya." Wih, lah. Istri bilang, "Loh, itu kan cuma kata-katamu. Yang anehnya, mami bilang apa dulu sama saya? Kamu so sweet."
Setelah dia bilang gini, loh saya sudah jujur sama kamu, saya tidak punya apa-apa selain kamu satu-satunya. Saya tidak bisa meninggalkan kamu, saya tidak bisa hidup tanpa kamu. Dan saya benar, saya nggak punya apa-apa. Lalu istrinya bilang gini, oh iya, kenapa saya buta oleh cinta? Saya itu berlebihan mencintai kamu. Akhirnya saya tidak lupa bahwa saya itu harusnya mempelajari siapa kamu. Saya terlambat mencintai kamu. Ternyata ada orang itu buta sama cinta. Berlebihan mencintai seseorang itu juga salah. Betul Kak Kris? Kita jangan menjadi korban cinta. Ada orang juga berlebihan mencintai seseorang itu juga ternyata juga salah. Berlebihan terlalu berlebihan kepada sesuatu yang saya katakan tadi itu juga salah. Saya tidak tahu apa yang menjadi kelebihan-kelebihan yang kita lakukan di dunia ini. Terlalu mencintai anak-anak juga salah ya Pak Stef? Terlalu mencintai anak juga salah kan? Kenapa? Karena ada di dunia ini. Itu dulu pernah sama tetangga saya. Dia itu terlalu sayang sama anaknya. Sampai sayangnya gini, apa-apa dibela, apa-apa dibela, dikit-dikit dibela. Akhirnya anaknya jadi manja sampai dewasa, nggak bisa jadi dewasa. Pemikirannya dia takut menghadapi masalah dihadapinya. Jadi itu ternyata mencintai orang, mencintai sesama juga itu ternyata ada batasnya. Ada batasnya. Semua itu kalau berlebihan bahaya. Dan bapak saya dulu, bapak saya itu dia tegas. Dikit bersalah dihajar. Jadi karena saya begini, bapak saya ini kok galak banget ya, nggak seperti orang lain. Dan ternyata saya baru ngerti kalau ternyata sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Kalau orang tua saya dulu terlalu manja sama saya, terlalu sayang sama saya, nggak boleh ini dikit diangkat, dikit dibela. Itu bahaya banget buat proses kehidupan saya berikutnya. Dan sampai hari ini saya kuat semua karena orang tua saya juga ada bagian dalam hidup saya. Ya, tentunya juga kita ini semua punya masa lalu. Dan saya berharap apapun yang menjadi kecanduan kita, kita bisa lihat ini sudah masuk target bahaya atau tidak. Kita udah dewasa. Dan inilah gunanya kita sebagai orang percaya. Kalau misalnya ada teman yang kecanduan, kita bisa curhat, minta solusinya. Kadang kita butuh teman, saya ini udah kecanduan gini-gini, tolonglah saya, doakan saya. Jadi itu pentingnya tadi yang dikata firman Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi apapun yang menjadi kecanduan kita, saya berharap kita semua bisa melihat bahwa kita hanya bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kekuatan kita mengubah hidup kita menjadi lebih fokus kepada Tuhan. Dan saya tadi katakan bahwa ada kecanduan positif, biarlah kita lebih mengarah kepada kecanduan positif daripada negatif. Sekalipun kecanduan positif kelihatannya, tapi kita harus tahu ini batas-batasnya gimana. Batas-batas rohani yang harus saya lakukan. Karena ada orang di dunia ini yang sok rohani banget. Sampai gini dulu, saya cuma bercanda nulis status di Facebook. Tiba-tiba dia komen di situ, "Ih, kok hamba Tuhan begitu?" Saya kaget. Padahal aku cuma bercanda gitu. Jadi orang terlalu rohani juga bahaya. Jadi mengecap orang itu, orang berdosa, jijik kamu." Jadi ternyata jangan terlalu rohani juga. Bahaya. Karena ada orang-orang di sekitar kita ini merasa diri terlalu rohani. Terlalu rohani, akhirnya mengecap orang itu tidak baik, buruk dan segalanya. Itu adalah rohani yang istilahnya bagi saya jangan terlalu ke sana, karena yang kudus di dunia ini hanya Tuhan. Kita hanya manusia biasa. Amin. Kita tuh dalam doa, saya mau nanti Kastef ya. Mari teman-teman kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang kami sudah dengarkan bersama-sama, di mana mengajarkan kami untuk melakukan sesuatu atau ada suatu aktivitas yang melebihi, yang terlalu segala sesuatu yang Tuhan sudah atur, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami adalah supaya kami cukup, supaya kami tidak salah langkah ya Tuhan. Biar kami terus di dalam jalurnya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Kami percaya Tuhan akan terus pakai dia untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga kami yang hadir pada saat ini dan yang menyaksikannya secara online Tuhan, senantiasa Engkau memberkati. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami percaya apapun yang kami kerjakan, kami sebagai mahasiswa, sebagai siswa atau pekerja, atau Tuhan kami yang sudah berumah tangga, senantiasa Tuhan akan memberkati kami dimanapun kami berada. Ketika kami takut akan Tuhan, ketika kami melakukan akan setiap firman-Mu, dan itulah yang menjadi janji dalam kehidupan kami,
janji Tuhan dalam kehidupan kami ini, agar kami selalu memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami juga sebentar akan pulang. Biarlah berkat yang daripada Tuhan selalu menjadi bagian dalam kehidupan kami, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pengumuman, nanti minggu depan kita ketemu lagi tempat ini. Dan tolong bantu, mungkin teman-teman sering lihat Komoses atau di WA group, tolong dibantu di share, di like untuk ibadah kita ini, karena memang sudah beberapa kali saya lihat hanya kurang dari 10 orang. Mungkin kalau kita berpikir, oh Kak, kuotanya besar, enggak besar. Kalau saya pakai satu provider yang cukup, itu satu bulan 6 GB aja cukup, enggak besar kok. Jadi sudah desain, sudah dikirim sebagai bagaimana rupa supaya enggak besar. Lagi pula kalaupun habis, ya masa kita hitung-hitungan sama Tuhan, ya kan? Ya itu aja. Mungkin teman-teman yang menyaksikan di lewat medsos atau online boleh bergabung, sekali kita bergabung di tempat ini untuk ibadah onsite. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.